بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih menjaga Islam dan iman di hati kita, menjaga keislaman kita, keimanan kita, terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan fitnah dan syubhat. Walillahil hamdu wal minnah. Karena tidak ada nikmat, tidak ada anugerah yang jauh lebih besar ketimbang nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat apapun yang lain yang kita miliki saat ini dari kenikmatan dunia, kemungkinan besar akan diganti, diambil dan digantikan dengan yang mungkin lebih baik. Namun jangan sampai nikmat Islam ini dilepaskan dari hati kita. Karena nikmat ini jika dilepaskan dari hati kita, tidak akan ada yang balik yang lebih baik daripada nikmat Islam. Dan itu adalah awal malapetaka, awal musibah bagi orang tersebut dunia dan akhiratnya. Sedangkan nikmat Islam, nikmat ini yang selalu kita harapkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini selalu bersama kita. Agar Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha membolak-balikkan hati ini, menetapkan hati kita selalu di atas agamanya sampai di hari terakhir, sampai di hembusan terakhir kita menghembuskan nafas kita di kehidupan dunia. Karena Islam, tauhid adalah kewajiban yang dengannya Allah wajibkan kita untuk sejak kita terlahir di muka bumi. Allah tidak ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan itu adalah juga kewajiban terakhir yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan kita memohon kepada Allah ikhwatal iman agar sisa waktu kita menjalani kehidupan dunia ini adalah perjalanan di dalam keimanan dan ketakwaan. Bertambahnya usia kita, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, dan berakhirnya hidup kita adalah berakhirnya kita dari segala fitnah dan ujian dunia. Ikhwatal iman, kita tanpa menyadari, subhanallah, hari ini kita masuk di tanggal 1 Sya'ban. Dan 1 bulan lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa Ramadan atau tidak. Karena berapa banyak yang menanti dan mengharapkannya, namun ajal dan takdir telah Allah tetapkan baginya. Berapa banyak yang menanti dan mengharapkan berjumpa Ramadan besok ini, namun dia sudah tidak mendapatkannya. Berapa banyak saudara kita yang Ramadan lalu masih bersama kita dan sekarang masuk dalam daftar yang kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya.
nama-nama yang ada di dalam kontak handphone kita, berapa banyak orang-orang yang sudah berpindah, sudah pulang ke akhirat. Ikhwatal iman, maka manfaatkanlah setiap momen dan waktu. Jangan pernah nunggu nanti anak akan beramal di bulan Ramadan. Jangan. Sekarang, lakukan sekarang. Taubat sekarang. Beribadah sekarang. Jangan nunggu nanti insyaallah ini adalah momentum terakhir anak bulan tahun ini. Anak akan beribadah di Ramadan ini. Anak akan menjadi yang lebih baik nanti Ramadan lah. Tidak ada jaminan nanti adalah milik kita hari ini. Dan kita di bulan Sya'ban, di bulan yang Nabi SAW di antara bulan yang beliau SAW memuliakannya dengan ibadah puasa adalah di bulan ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW ini sering puasa. Begitu seringnya puasa sampai kami mengira bahwa beliau kok tiap hari hampir sepertinya puasa tiap hari. Seakan-akan tidak ada hari yang beliau tidak puasa. Dan terkadang juga sebaliknya, seringkali Nabi SAW tidak puasa sampai kami mengira kapan Nabi SAW puasanya. Kecuali 2 hari dalam tiap pekan, tiap Jumatnya, yaitu hari Senin dan Kamis, yang selalu Nabi SAW berpuasa. Maka dia pun menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau puasa saking seringnya puasa kami sampai menunggu kapan kamu tidak puasanya. Dan seringkali pula sebaliknya, kamu tidak puasa sampai kami mengira engkau tidak puasa, kecuali selalu 2 hari ini, tiap pekannya yang selalu kamu puasa. Nabi SAW bertanya, hari apa yang kamu maksud? Senin dan Kamis. Kemudian Nabi SAW bersabda, benar, itulah 2 hari yang setiap amalan itu dipaparkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku berharap bahwa setiap amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Kemudian kata Nabi SAW, ditanya lagi, ya Rasulullah, ada 1 bulan di luar Ramadan yang di bulan ini engkau sangat banyak berpuasa di bulan itu, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW bersabda, dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak manusia lalai, karena bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itulah bulan yang semua amalan dinaikkan kepada Rabbul Alamin. Fa'ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya berharap amalku dinaikkan dan aku dalam keadaan berpuasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini cukup panjang. Namun di dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya Nabi SAW memiliki kebiasaan puasa pekanan dan tahunan. Di antara pekanannya adalah Senin Kamis dan tahunannya adalah bulan Sya'ban. Dan kita mengetahui bahwa Nabi SAW melarang kita, dan ini di antara fitrahnya dinul Islam, agama yang menjaga fitrah manusia. Bukanlah orang yang hebat itu yang jago puasanya, namun dia melalaikan tanggung jawabnya yang lain. Yang jago salat malamnya dan melalaikan yang lainnya. Maka Nabi SAW pernah menegur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Saya perhatikan ada yang memberitahukan kepadaku, kamu setiap hari puasa dan setiap malam salat malam. Maka kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, tiap hari saya puasa, tiap malam saya salat malam. Ini menunjukkan karena Nabi SAW yang bertanya, dia bersyukur kepada Allah dan dia senang hatinya diketahui oleh Nabi sebagai orang yang ahli ibadah. Namun Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr, fala taf'al, jangan kamu lakukan yang seperti itu. Sum wa aftir, puasa dan tidak puasa, puasa dan tidak puasa. Qum wa nam, salat malam tapi juga kamu harus tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Karena fisikmu ada haknya, matamu ada haknya, istrimu ada haknya. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan bulan Sya'ban, dalam beberapa riwayat disebutkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan bulan yang hampir Nabi SAW melaksanakan secara penuh puasa di luar bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Banyak sekali riwayat. Bahkan sampai Aisyah seakan-akan memahami karena yasumu Sya'bana kullah, bahwa Nabi SAW seakan-akan puasa Sya'ban 1 bulan penuh dalam Sahih An-Nasa'i dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, kana ahabbu syuhuri ilaihi an yasuma Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Puasa yang paling disukai oleh Nabi untuk menjalankan puasa di bulan itu di bulan Sya'ban ini, karena beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulannya ibadah, bulannya puasa, bulannya membaca Al-Quran. Dan banyak hikmah besar yang bisa kita raih ketika kita memulai membiasakan di bulan ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaghfulun nasu anhu, banyak manusia lalai dan tidak peduli karena terletak di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oleh karena itu di antara faedah dari hadis ini kita memahami bahwa berapa banyak waktu yang hebat, yang mulia untuk kita beribadah kepada Allah, namun banyak manusia tidak menyadarinya. Dan juga terkadang banyak orang mengetahui banyak waktu atau bulan-bulan atau hari-hari tertentu yang mengandung kemuliaan dan keutamaan, ternyata hari-hari yang lain yang kita tidak menyadarinya, namun di mata Allah, di mata Rasulullah SAW, hal itu adalah hari yang mulia, namun banyak manusia melalaikannya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Di antara sebab keutamaan dari puasa di bulan Sya'ban adalah karena waktu ini adalah waktu yang paling sering dilalaikan oleh banyak orang. Sehingga waktu-waktu yang banyak manusia lalai di waktu-waktu tersebut disanjurkan kita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya di antara maghrib dan isya. Oleh karena itulah berapa banyak orang-orang tua kita terdahulu selalu meramaikan antara maghrib dan isya ini dengan membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Dan kita lihat era kita saat ini, apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, apa yang meramaikan rumah-rumah kita antara maghrib dan isya. Dan kita bandingkan dengan ketika kita masih kecil dahulu. Juga di waktu malam, sholat malam. Waktu malam adalah waktu yang banyak manusia lalai pada saat itu. Maka di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Jika kamu mampu untuk menjadi di antara orang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah pada malam hari, maka jadilah orang yang seperti itu. Juga di waktu yang banyak manusia lalai melakukan ibadah, dengan kita melakukan amalan yang seperti ini, maka amalan itu terutama puasa, amalan yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh banyak orang, sehingga lebih terjaga keikhlasannya. Dan di antara kelebihan dari puasa Sya'ban adalah karena tidak mudah untuk dijalankan. Kenapa tidak mudah untuk dijalankan? Karena sedikit orang yang mengamalkannya. Berbeda dengan Ramadan, berbeda dengan misalnya Senin Kemis, terutama di masyarakat yang membiasakan untuk misalnya mengadakan buka puasa Senin Kemisan misalnya. Ini lebih mudah karena banyak temannya. Karena ketika banyak orang yang mengamalkannya, kita termotivasi untuk mengamalkannya. Tapi ketika sedikit orang yang beramal, maka itu lebih susah untuk mengamalkannya. Dan seperti contohnya beramal di zaman fitnah, beramal istiqamah di atas Islam di zaman penuh dengan godaan, yang penuh dengan syubhat, dengan syahwat, dengan gangguan. Ketika seorang istiqamah itu menjadi hal yang tidak mudah, maka sampai Nabi SAW menyebutkan pahala orang beramal di zaman ketika banyaknya fitnah, lil amil minhum ajru 50 minkum. Orang yang beramal di antara mereka nanti akan mendapatkan pahala seperti 50 pahalanya sahabat. Sampai sahabat bertanya, 50 dari kami atau 50 dari mereka ya Rasulullah? 50 dari kalian. Pahalanya seperti beramalnya 50 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Orang yang beribadah di masa fitnah seperti sedang hijrah kepadaku. Dan bagaimana pahala hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman, juga kita menyadari bulan ini menjelang masuknya bulan Ramadan tidak sama. Orang yang istilahnya mencuri start puasa, membiasakan puasa di bulan ini, baca Quran di bulan ini, maka dia akan lebih mendapatkan kemudahan dan dia akan merasakan kebahagiaan dan bagaimana hatinya, mentalnya siap,
fisiknya siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan mereka yang memulai puasanya, baca Qur'annya di tanggal 1 Ramadan. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya ke bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan dalam bulan itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma waffiqna fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. فبأي آلاء ربكما تكذبان